stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut, ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Rancangan Jakarta International Stadium menawarkan sejumlah hal baru bila dibandingkan dengan stadion-stadion lain di Indonesia. Salah satunya penggunaan rumput hybrid yang merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Rumput ini ditanam di lapangan latih dan lapangan utama JIS. JIS disebut akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid dan bersanding dengan 11 stadion sepak bola berstandar internasional di Eropa, seperti Allianz Area, stadion milik klub sepak bola Jerman Bayern Munchen, Wanda Metropolitano Stadium di Madrid, hingga Tottenham Hotspur Stadium di London. Kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar lapangan. Itu nanti dari PU. JPO yang ke Ancol dari PU. Yang JPO yang kereta api dari DKI. Dan RAM dari Jasa Marga. Standar pemakaian rumput JIS merupakan rekomendasi FIFA, termasuk campuran rumput sintetis dan alami hingga masalah ketebalannya. Komposisi rumput hybrid JIS meliputi 5% untuk sintetis berjenis Limonta dari Italia dan 95% rumput alami berjenis Zoymasia matrella dari Boyolali, Jawa Tengah. Perlu diketahui, untuk rumput alami asal Boyolali ini dihasilkan oleh para petani dalam negeri yang sudah berpengalaman dan khusus membuat rumput sepak bola. Terdapat beberapa alasan JIS menggunakan rumput hybrid, tidak hanya tentang tren lapangan sepak bola modern. Pertama, lapangan dengan rumput hybrid memiliki daya tahan 3 kali lipat dibandingkan rumput lapangan pada umumnya. Artinya, lapangan JIS dapat digunakan untuk rentang waktu yang lebih lama hingga 100 jam per hari. Kedua, rumput hybrid memiliki daya serap air yang baik, artinya air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah rumput. Sesuai standarisasi FIFA, genangan air di lapangan JIS dirancang tidak lebih dari 10 detik, bisa dilakukan 2 kali pertandingan sepak bola berskala internasional dalam sehari. Alasan ketiga, rumput hybrid sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir, mengingat lokasi JIS berada tidak jauh dari pesisir pantai utara. Terakhir, penggunaan rumput hybrid akan membuat biaya pemeliharaan lebih efektif dan terjangkau sesuai rekomendasi FIFA. Perawatan rumput alami berjenis Zoysia matrella asal Boyolali tidak menggunakan pestisida, melainkan burung kaki bayam. Nantinya akan ada 5-10 ekor burung kaki bayam yang dipelihara di kawasan JIS. Selain itu, pemeliharaan tujuannya untuk memastikan rumput alami JIS terbebas dari hama seperti ulat dan serangga. Burung kaki bayam ini nanti dipelihara. Nantinya juga akan ada kandangnya sekaligus pawangnya di sekitar JIS. Hal ini sekaligus menjaga kualitas JIS sebagai stadion pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Green Building level Platinum. Ini merupakan predikat bangunan ramah lingkungan level tertinggi. Uniknya lagi, lapangan utama JIS menggunakan teknologi berstandar Eropa untuk perawatan rumputnya, yakni Lighting Grass Growth. Teknologi lampu sinar ultraviolet ini memiliki roda yang dapat berfungsi untuk menyisir seluruh area lapangan utama, membantu perawatan rumput saat cuaca yang tidak menentu. Misalnya, hujan dengan intensitas tinggi, serta ketika kondisi lapangan tertutup untuk membuat rumput minim mendapatkan cahaya, sehingga akan menjaga kualitas perawatan rumput hybrid lebih baik. Apalagi, stadion JIS tertutup, sehingga penting untuk menyediakan alat yang namanya ultraviolet. Ini adalah teknologi yang sampai pada operasionalnya juga memiliki teknologi. Yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan?
Nah, rumput yang di JIS itu, coba rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu, di lapangan latihan bagus karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam mataharinya kurang, jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain. Kita mau supaya ini lolos, ya, termasuk stadion-stadion yang ada nanti di Jawa Barat, di Surabaya, ya misalnya contoh stadion Surabaya sudah lolos U20, ya, tapi tiba-tiba dipakai main rusak, gitu. Iya kan namanya rumput kan rusak. Bilang loh ini nggak sesuai, mesti diperbaiki. Nah itulah saya bilang kita harus melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong, ada 6-8 lapangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan akan mengganti rumput Stadion JIS. Ia meminta agar rumput Stadion JIS seperti GBK. Padahal rumput GBK masih menjadi pertanyaan. Kiper timnas Filipina pernah mencuit, jika kalian berharap sepak bola yang baik besok, sebaiknya jangan. Lapangan ini tidak cocok untuk sepak bola. Tetapi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak meraih hasil baik. Cuitan kiper Bangkok United itu tidak hanya berhenti sampai situ. Setelahnya, ia membuat serial cuitan yang disertai dengan video dan foto kondisi rumput SUGBK. Valkesga tidak bohong, dalam video dan fotonya itu, beberapa bagian rumput di SUGBK memang tampak buta. Namun, sindiran Valkesga tersebut kemudian berbalas sindiran balik dari sejumlah warganet. Sebagian dari mereka mempertanyakan kondisi rumput Stadion Panat Filipina yang tidak kalah buruk dari SUGBK. Sindiran itu lantas melebar kemana-mana, sampai-sampai ada yang memperlihatkan foto ruang ganti Stadion Panat yang nampak kurang layak. Yang menarik, Valkesga ternyata tidak sendirian dalam menyindir kondisi rumput SUGBK. Sebelum timnas Indonesia menjamu Timor Leste di SUGBK pada 13 November 2018, Norio Sukitati, pelatih Timor Leste, juga menilai bahwa kondisi lapangan SUGBK tidak layak untuk menggelar pertandingan. Ia bahkan membandingkan kondisi lapangan SUGBK dengan Stadion Raja Mangala, Thailand. Kondisi lapangan buruk, tidak ada rumput di beberapa bagian. Di Thailand, lapangan latihan dan untuk pertandingan sempurna, sedangkan di sini buruk. Tapi kalau di JIS saya memang pernah mempergunakan pada saat kami melakukan International Youth Championship, Barcelona datang bersama Atletico Madrid. Memang rumput yang dipergunakan hybrid ya, perpaduan antara natural grass dan artificial. Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan dua event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus gitu, bagus dan tidak ada komplain dari tim Barcelona maupun Atletico Madrid. Memang pada saat kami pergunakan belum terverifikasi dengan dengan formal. Jadi pada saat itu kan trial. Jadi kalau menurut saya secara kasat mata bagus, tapi secara normatif belum memperoleh approval dari instansi yang berwenang untuk memberikan penilaian layak atau tidak. Kalau saya melihat ada lagi masalah lain, itu masalah safety. Waktu kemarin pagar pembatas itu ditendang waktu pertandingan, dan saya tidak tahu kualitasnya sudah sejauh mana. Saya minta JIS diaudit secara keseluruhan, karena kalau sampai pertandingan internasional terjadi di sana lalu ada kecelakaan, itu sangat memalukan dan malu satu negara. Kalau kemudian bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dan seterusnya, saya kira harus dulu dialog dengan perencanaan dulu awal, karena yang tahu betul backgroundnya itu adalah yang merencanakan itu, planningnya kayak apa, perencanaannya kayak apa, itu harus diajak dialog dulu, sehingga ketika dilihat oleh yang lain siapapun itu, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, jangan-jangan sebenarnya yang kurang itu memang belum dikerjakan, tapi sudah masuk perencanaan gitu. Artinya apa misalnya area parkiran atau akses dan seterusnya, itu saya kira harus melibatkan tim awal yang merencanakan itu. Seharusnya sudah dibangun sesuai dengan standar itunya.
Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sedang mencari simpati. Ia mengatakan PT Jakarta Propertindo memiliki beban berat lantaran mendapat kritik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal fasilitas Jakarta International Stadium yang dianggap belum memenuhi standar FIFA. Gembong mengatakan, kasihan Jakpro, bebannya sudah terlalu berat. Beban penugasannya yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat. Akibat beban yang terlalu berat itu, maka memang sudah keberatan beban. Maka dalam konteks penyelenggaraan itu kurang maksimal. Menurut Gembong, tugas memperbaiki fasilitas J sudah keluar dari core bisnis Jakpro, sebab bidang olahraga bukan core utama Jakpro. Jakpro disuruh ngurusin persoalan olahraga, dia kan pasti nggak tahu. Jakpro disuruh ngurusin kebudayaan, ia pasti nggak tahu. Akibat inilah yang dihasilkan tidak maksimal. Namun, keprihatinan Gembong tersebut dijawab oleh Jakpro. Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Sebagai pengelola Jakarta International Stadium, Jakpro mengatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17. Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyukseskan event internasional ini. Kendati begitu, Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan JIS, termasuk perbaikan yang harus dibenahi sebagai acuan untuk menjadi standar stadion Piala Dunia U17. Pertemuannya membahas bagaimana menyukseskan acara Piala Dunia tersebut dan apa saja yang menjadi concern untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Ini merupakan bagian dari yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pak Menteri PUPR waktu itu, ketika kita memaparkan ke FIFA yang namanya blueprint transformasi sepak bola, termasuk renovasi 22 stadion yang memang juga akan dipergunakan untuk tim nasional Liga 1, Liga 2. Nah, ini yang kita dorong. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. JIS adalah salah satu stadion alternatif pengganti Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang disebut Presiden Jokowi untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Musababnya, Stadion GBK kemungkinan tidak bisa dipakai lantaran bentrok dengan konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023. Tiga Menteri Jokowi kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA. Ketiga pembantu Jokowi itu adalah Erick Thohir, Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mereka menyorot ihwal akses penonton dan kapasitas parkir. Hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Kamal, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti
Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian akses dari stadion keluar penonton menurut dari Jakpro sudah cukup, sudah pernah disimulasi. Syaratnya ada 15 menit. Ini juga 82.000 penonton ini kapasitas. 15 menit sesuai dengan kalau GBK standarnya FIFA dulu itu harus kosong dengan selamat. Nah, simulasinya menurut beliau sudah oke. Nanti akan kita lihat simulasi lagi. Yang ada existing sekarang hanya 1. Menurut saya ini menurut bahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kita, kalau mau ke sini harus muter. Menurut Syahrial, pihaknya telah menyediakan kantong parkir untuk kendaraan pribadi di area JIS. Meski begitu, Jakpro memang menyarankan penonton untuk datang ke stadion menggunakan moda transportasi umum. BUMD Jakarta itu bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk pengadaan moda transportasi, seperti penambahan bus. Ada 2 bus yang terparkir di halte Transjakarta depan JIS. Jakpro mengatakan menyiapkan parkir pribadi, tapi JIS didesain pembangunan berkelanjutan memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar terdampak seperti kemacetan dengan adanya kendaraan pribadi. Memasuki lantai 1 JIS, gedungnya sedang dicat. Area di sekitarnya pun terlihat bersih. Rumput-rumput di lapangan sudah dibenahi. Salah satu petugas yang berjaga menyebut rumput itu adalah campuran antara rumput sintetis dan asli. Kemudian, kamar mandi hingga ruang ganti pemain sudah disiapkan, termasuk sistem keamanan keluar masuk penonton. Syahrial menyebut ada ratusan pintu penonton di stadion berkapasitas 80.000 orang itu. Jadi, kalau ada pintu-pintu masuk dalam area, benar, ini ada 138 pintu untuk penonton masuk dan keluar. Walau Jakpro menganggap fasilitas sudah siap 100%, pihaknya menunggu tindak lanjut, evaluasi, serta keputusan FIFA dan pemerintah soal venue Piala Dunia U17 2023. Ketua PSSI Erick Thohir kembali menjadi sorotan lantaran memilih kota Solo menjadi tuan rumah babak semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 2023, yaitu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Erick Thohir mengatakan Solo akan menjadi tempat semifinal dan final kejuaraan Piala Dunia U17 karena kota ini bersejarah, PON pertama digelar ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga buat sejarah. Dalam kesempatan itu, Erick juga mengatakan seleksi pemain timnas U17 sudah berjalan di 7 kota yang hadir di Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, dan Solo. Ada juga yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan dipastikan tidak ada pemain titipan. Karena PSSI ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia, serius mempersiapkan tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 pada 2025. Seleksi sudah berjalan di 7 kota. Saya hadir di Jakarta, Solo, Bandung, Palembang, dan Bali. Kemarin ada yang di Kalimantan dan Banjarmasin. Seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan. Karena kita ingin memberikan sebesar-besarnya kepada talenta yang ada di Indonesia. Kita serius mempersiapkan ini, tidak hanya untuk U17 tahun ini, tetapi juga untuk U20 tahun 2020. Karena tidak mungkin kita membentuk tim yang tangguh dengan program yang terus pendek-pendek saja. Jadi anak muda Indonesia kalau dibimbing dan diberi kesempatan dan mereka bangkit, insya Allah ada jalan. Banyak netizen mempertanyakan alasan pemilihan Solo menjadi lokasi semifinal dan final Piala Dunia U17. Hal tersebut dianggap menjadi balas jasa untuk Jokowi. Memang sudah FIFA lagi review sekarang, yaitu ada JIS, ada Jalaka Rupat, ada Gelora Bung Tomo, ada Bogor,
dan juga ada di Manahan Solo. Dari 8, 5 yang sedang direview. Nah, janjinya memang dari FIFA akan hadir ke Jakarta dulu. Karena beberapa stadion kan kemarin bekas U20 seperti Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, sama Jalak Harupat. Jadi FIFA sudah ada bayangan. Paling nanti rumput-rumputnya harus dijahit kembali. Ya, tapi kalau standar lainnya FIFA oke. Yang Bogor sama yang JIS itu yang masih FIFA akan review lagi gitu. Tapi jangan polemik ya. Ini kita ngomong U17. Sementara itu, terkait JIS, Erick Thohir menyampaikan FIFA akan datang ke Indonesia untuk verifikasi stadion yang akan digunakan dalam ajang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Salah satunya Jakarta International Stadium. Erick mengatakan semua lapangan akan diverifikasi. Ia sudah mengusulkan 6-8 lapangan. FIFA di akhir bulan ini, infonya tanggal 28, tapi black and white-nya belum. Ia akan datang ke sini untuk mulai melihat data-data yang kemarin kita kirimkan untuk diverifikasi. Erick bilang tidak hanya JIS yang akan diverifikasi, tapi semua lapangan yang akan digunakan untuk ajang Piala Dunia U17. Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Syahrial Syarif, menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Menurutnya, stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional. Tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan, termasuk tentu stadion. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Sebelumnya, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023. Alasannya ada sejumlah catatan. Untuk itulah, JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17. JIS adalah salah satu stadion alternatif pengganti Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang disebut Presiden Jokowi untuk menjadi venue Piala Dunia U17. Musababnya, Stadion GBK kemungkinan tidak bisa dipakai lantaran bentrok dengan konser Coldplay di Jakarta pada 15 November 2023. 3 Menteri Jokowi kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi, termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion. Ketiga pembantu Jokowi itu adalah Erick Thohir, Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mereka menyorot ihwal akses penonton dan kapasitas parkir. Menurut Syahrial, pihaknya telah menyediakan kantong parkir untuk kendaraan pribadi di area JIS. Meski begitu, Jakpro memang menyarankan penonton untuk datang ke stadion menggunakan moda transportasi umum. BUMD Jakarta itu bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk pengadaan moda transportasi, seperti penambahan bus. Ada 2 bus yang terparkir di halte Transjakarta depan JIS.
Jakpro mengatakan menyiapkan parkir pribadi, tapi JIS didesain pembangunan berkelanjutan memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai lingkungan sekitar terdampak seperti kemacetan dengan adanya kendaraan pribadi. Memasuki lantai 1 JIS, gedungnya sedang dicat. Area di sekitarnya pun terlihat bersih. Rumput-rumput di lapangan sudah dibenahi. Salah satu petugas yang berjaga menyebut rumput itu adalah campuran antara rumput sintetis dan asli. Kemudian, kamar mandi hingga ruang ganti pemain sudah disiapkan, termasuk sistem keamanan keluar masuk penonton. Syahrial menyebut ada ratusan pintu penonton di stadion berkapasitas 80.000 orang itu. Jadi, kalau ada pintu-pintu masuk dalam area, benar. Ini ada 138 pintu untuk penonton masuk dan keluar. Walau Jakpro menganggap fasilitas sudah siap 100%, pihaknya menunggu tindak lanjut, evaluasi, serta keputusan FIFA dan pemerintah soal venue Piala Dunia U17 2023.